Ini sungguh aneh. Air mata wanita ini adalah mie. Ya, tiap kali ia menangis yang keluar bukan air mata, melainkan mie. Itu bukan belek yang panjang, tapi beneran mie yang bisa dimakan. Sebelum ia bisa menangis mie, wanita ini sedang pusing dengan kehidupannya. Ia sedang mengalami kesulitan keuangan. Ia lalu pergi ke supermarket untuk membeli susu. Ketika hendak membayar, ia menyadari bahwa sisa uangnya hanyalah tinggal recehan saja. Wanita itu pun pulang ke rumah. Di rumah ia disambut oleh ibunya yang sudah tua. Di rumah itu ia hanya tinggal dengan ibunya dan seekor anjing kesayangannya. Wanita itu lalu duduk sambil memikirkan nasibnya. Ia merasa hidupnya sangat susah. Lalu ia pun menjadi sedih. Ia mulai menangis, namun bukan air mata yang jatuh, melainkan mie. Wanita itu bingung. Loh, kok malah mie yang keluar? Ia lalu menyentuh mie itu untuk memastikan itu bukan belek. Ternyata itu benar mie. Lalu ia mencoba memakannya. Wanita ini pun takjub, ternyata rasanya sangat enak. Asin-asin gurih kali ya. Malam harinya ketika makan malam, wanita ini menyajikan sepiring mie untuk ibunya yang sudah tua. Ya, bisa kita tebak lah ya dari mana mie-nya. Ya kali dia beli di warung. Ibunya mencobanya, dan ternyata ia sangat menyukai rasa dari mie itu. Wanita ini pun senang. Muncullah ide di kepalanya. Wanita itu mulai berjualan mie. Tentu saja ia tidak memberitahu dari mana asal mie tersebut. Perlahan mie-nya pun mulai laris. Orang-orang sangat menyukai rasanya. Dan setiap kali ia kehabisan mie, ia akan bersembunyi sambil menangis untuk menambah stok mie-nya. Semakin hari mie-nya pun semakin laris, semakin banyak orang yang membeli. Masalah keuangannya pun akhirnya teratasi. Ia kini punya banyak uang. Ia merasa sangat senang. Ia merasa hidupnya sangat bahagia. Tapi itu justru menjadi masalah. Ia menjadi sulit untuk menjadi sedih. Hidupnya yang kini menyenangkan membuat ia jadi susah untuk menangis. Tadinya wanita ini bisa mengeluarkan mie dari matanya tiap kali ia menangis. Dengan mie itu ia menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak. Tapi sejak kehidupannya mulai bahagia, ia menjadi sulit untuk menangis. Sementara ia membutuhkan mie itu untuk berjualan. Ia mencoba menonton film-film sedih, namun tak berhasil juga menangis. Lalu ia menjatuhkan guci yang menyimpan abu mendiang ayahnya, tapi tidak juga berhasil. Ia tetap tidak bisa menangis. Ia lalu mengajak anjing kesayangannya ke sebuah hutan. Lalu ia melepas tali anjing itu. Ia menyuruh anjingnya untuk pergi. Ternyata dengan sengaja ia menghilangkan anjingnya, semata-mata agar ia bisa merasa sedih. Dalam perjalanan pulang, wanita itu mulai merasakan kepedihan dan kehilangan. Lalu ia pun mulai menangis. Dan benarlah, masalah persediaan mie-nya pun teratasi. Karena ia sudah bisa menangis lagi, ia kini bisa kembali berjualan mie. Dagangannya kembali laris. Semakin hari semakin banyak orang yang membeli. Mereka menyukai rasa mie itu. Memang luar biasa mecin dari wanita itu. Namun perlahan sifat tamak wanita ini pun mulai muncul. Ia menghubungi seorang pebisnis untuk mengajaknya bergabung. Pebisnis itu pun mendatanginya. Ia setuju untuk mengelola bersama bisnis mie wanita itu. Wanita itu sangat senang sampai ia memeluk pria itu. Tapi ia tersadar kebahagiaan membuat ia tidak bisa menangis. Tak selang berapa lama ternyata mereka sudah mendirikan sebuah restoran. Ya, sebuah restoran yang menjual mie dari air mata wanita itu. Restoran ini sangat ramai, banyak pengunjung yang menyukai mie itu. Manajer berteriak ke arah dapur, menyuruh agar stok mie diperbanyak. Di dapur itu hanya ada wanita ini sendirian. Ia mencoba untuk sedih. Lalu ia melihat foto anjing kesayangannya. Ia pun mulai sedih, namun belum sampai membuatnya menangis. Lalu ia melihat ke bawah foto anjing tersebut. Ternyata di situ ada foto ibunya. Sama dengan nasib anjing itu, ternyata wanita ini sudah menyingkirkan ibunya agar ia bisa terus tetap merasa sedih. Ia pun mulai menangis, dan mie itu keluar dari matanya. Ternyata keserakahan membuat ia menghalalkan segala cara, termasuk dengan menyingkirkan ibunya sendiri. Dan film pun berakhir.